Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan semuanya. Pagi ini kita jumpa lagi bersama SCTV TV yang selalu menginspirasi dan mengedukasi. Pada tayangan yang lalu kita telah membahas tentang kematian mendadak karena satu hal pada saat olahraga maupun pada saat berkunjung ke rumah temannya maupun pada saat di tempat-tempat kerumunan maupun di tempat hiburan maupun pada saat kemanapun juga kadang-kadang bisa mati mendadak. Pagi ini kita akan membahas bagaimana penanganan yang cepat, yaitu yang kita sebut dengan resusitasi itu, atau dengan di bagian itu ada namanya BLS, Basic Life Support atau bantuan hidup dasar. Pagi ini kita kehadiran tamu kita yang terhormat, yaitu Dr. Sony Sunarso Slistiawan, spesialis anestesi konsultan yang sudah hadir pada pagi ini. Selamat pagi, Dr. Sony. Selamat pagi, Bro. Assalamualaikum. Bagaimana? Sehat-sehat pagi ini? Alhamdulillah, sehat. Tadi sempat olahraga tadi ya, kelihatannya bajunya di baju apa, habis operasi apa? Habis jaga. Ya. Alhamdulillah ini beliaunya pakai baju seragam di rumah sakit ya, jadi memang sesuai dengan keahliannya. Beliau ini sangat muda sekali, sudah konsultan dan memang sudah ahli di dalam bidang penanganan tadi pembantuan hidup dasar, jadi yang disebut dengan BLS, jadi Basic Life Support ya. Mungkin yang perlu kita ketahui oleh masyarakat, BLS itu apa dan kapan dikerjakan dan apa sebetulnya artinya apa sih BLS itu? Makasih, silakan. Baik, matur nuwun, Prof, atas kesempatan undangan yang diberikan. Ya, jadi BLS sendiri itu adalah sebenarnya singkatan kepanjangannya adalah Basic Life Support ya, atau kalau bahasa Indonesianya namanya bantuan hidup dasar gitu. Jadi dikatakan dasar memang karena ini adalah sesuatu yang mendasar yang kita lakukan dan harus sesegera mungkin. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memotong rantai kematian. Artinya begini, kalau ada orang itu ada derajat kesehatan manusia itu kan ada sehat, sakit, kemudian meninggal atau mati. Nah, kadang-kadang henti jantung itu bisa berada di antara orang sakit maupun kematian ini. Begitu. Ini akan mati sesungguhnya, atau kematian ini bisa ditarik ke atas ke derajat yang lebih tinggi. Atau tadi bisa juga orang tidak ada sakit kemudian henti jantung mendadak. Nah, itu juga akhirnya kalau itu tidak ditolong akan menjadi suatu henti jantung yang menetap atau kematian itu sendiri. Nah, prinsipnya BLS itu bagaimana mengantarkan korban itu sesegera mungkin dibawa dari kondisi yang henti jantung tadi, disupport agar dia bisa kembali ke normal, ataupun kalau belum bisa kembali ke normal, bagaimana dia menaikkan derajatnya menuju ke arah normal. Nah, gampangannya misalkan kayak mobil mogok kemudian didorong gitu ya, bagaimana didorong biar kemudian mesinnya berputar kembali, jantungnya berdenyut kembali, orangnya bisa hidup seperti itu. Mobilnya bisa hidup, bisa nyala. Lah, ini pada orang. Jadi jantungnya kayak di starter lagi kemudian, nah kalau nanti jantungnya itu nyala lagi ya, mesinnya itu nyala lagi, pompanya itu berputar lagi, atau kalau pompanya itu pompa soak gitu ya, rusak gitu, tiba-tiba mati, kan biasanya kita starter atau dipancing biar bisa berputar kembali. Ya, itu memang berhubungan dengan fungsi sirkulasi tubuh. Jadi bagaimana memaksa pompa ini berputar kembali. Kalau jantungnya berdenyut kembali, sehingga apa? Sehingga sirkulasi darah atau sirkulasi darah di dalam tubuh ini tadi bergerak kembali. Jadi kalau pompa itu kita ibaratkan sistem dari pompa jantung ini kan ada jantung, ada pipa, ada air di dalamnya, ya, itu mengalir ke seluruh tubuh. Jadi kalau ada pipa di tandon bawah itu bagaimana bisa mengaliri air seluruh rumah. Nah, itu sama dengan fungsinya jantung. Jantung itu kayak pompanya itu bagaimana darah itu masuk ke dalam jantung dan dikeluarkan kembali
pompa ke seluruh tubuh, bisa sampai ke otak, paru, organ-organ penting, dan juga sampai ke organ-organ yang lain seperti itu. Nah, pada teknisnya itu prinsipnya adalah satu, time saving is life saving. Jadi artinya prinsipnya sesegera mungkin ya, karena waktu itu menentukan dari prognosis atau keberhasilannya. Jadi sangat-sangat kita menghargai waktu, atau sangat-sangat kita sesingkat mungkin, sesegera mungkin harus dilakukan. Dilakukan apa? Nah itu tadi, dilakukannya adalah dengan pijat jantung. Nah nanti teknisnya, nah itu memang ada guideline-nya. Nah, guideline yang kita anut, macam-macam guideline di dunia, tapi salah satunya yang mudah kita pahami ya guideline dari European Resuscitation Council atau ERC. Itu mengajarkan bagi kita kalau ada korban tiba-tiba tidak sadar dan tidak bernafas, jadi ada dua syaratnya ya, tidak sadar, tidak bernafas ya. Jadi kalau korbannya itu tidak sadar tapi masih bernafas, ya itu juga tidak perlu dipijat jantung. Misalkan apa? Misalkan orang tidur itu tidak sadar tapi masih bernafas, jadi tidak usah buru-buru kita pijat jantung ya. Memang orangnya tidur gitu ya. Misalnya kalau orangnya juga tidurnya misalnya ngorok ya, ngorok itu itu mungkin kita bangunkan. Kalau orangnya tidur, orangnya masih sehat tapi orang tidur, itu cukup kita bangunkan. Nah kalau dia melek atau dia bangun lagi ya tidak perlu dipijat. Nah permasalahannya kalau dia tadi tidak sadar, kemudian ternyata kita cek kesadarannya, pak gitu ya, dengan digoyang pak atau ditepuk, disebut namanya, tidak respon, kemudian kita lihat oh tidak ada gerakan nafas. Nah disitulah adalah kandidat bahwa korban ini perlu dilakukan pijat jantung. Nah, tapi ada guideline sebelumnya, bukan guideline, langkah-langkah sebelumnya yang kita lakukan. Pertama kita harus mengamankan dulu di mana lokasi pijat jantungnya itu. Misalkan ada korban di tengah jalan kecelakaan. Nah, itu kita harus membawa korban itu dulu, dipastikan di situ Pak, Bu atau Pak tidak respon, dilihat oh tidak bernafas, oh ini pijat jantung. Nah tapi jangan dilakukan pijat jantung itu di tempat yang tidak aman, artinya biasanya red zone ya, namanya ya, zona merah. Misalkan kalau itu bisa di tengah jalan atau bisa di misalkan kebakaran kemudian, itu harus diamankan dulu di tempat yang aman ya, gitu. Jangan sampai menambah korban gitu. Nah kalau sudah sampai di tempat aman seperti itu, tekniknya juga kalau bisa membawanya juga namanya transportnya itu juga dengan cara yang baik. Kemudian sampai di situ sesegera mungkin lakukan pijat jantung seperti itu, Bro. Oh gitu ya. Kira-kira. Jadi artinya itu BLS itu memang sangat penting sekali ya. Bila ada kejadian yang misalnya ada orang yang jadi mendadak, jadi mereka itu pingsan dan tidak sadar, ya itu baru dikerjakan ya. Itu kan sudah sering terjadi ya di mana-mana itu ya, di bandara saya juga pernah ada, saya lihat di masjid juga pernah ada juga orang yang pas saat khutbah juga jatuh, pernah di banyak saya kira pada saat dia pada juga dia syuting, main hiburan dan sebagainya. Artinya itu di mana-mana bisa terjadi. Nah itu artinya harus dia BLS bisa dikerjakan pada saat orang itu tidak sadar dan pingsan. Ya, tidak sadar dan tidak bernafas. Tidak sadar dan tidak bernafas ya. Kalau bernafas artinya walaupun tidak sadar tapi dia bernafas, kemudian dia tidur aja kan. Jadi tidak sadar dan tidak bernafas. Nah itu tadi kan disampaikan urutannya, tadi ada pijat jantung. Mungkin ada urutan yang setelah dia diamankan di tempat tertentu, ada urutan khusus ya, misalnya apa yang dilakukan itu. Ya betul. Jadi mungkin lebih detailnya, Prof. Ya. Jadi lebih detailnya seperti ini. Jadi setelah kita amankan di tempat yang aman, di zona hijau, nah kemudian kita memulai dengan pijat jantung ya. Syaratnya tadi tidak sadar ketika dipanggil, kemudian tidak bernafas ya. Sebenarnya tidak bernafas ini dibedakan lagi menjadi dua. Tidak bernafas memang benar-benar tidak bernafas, namanya apnu, itu stop, tidak ada pernafasan sama sekali. Atau nafas yang tidak normal, orang biasa menyebut gasping ya, jadi kayak
gitu. Tersengal-sengal. Tersengal-sengal. Ya. Ya, orang-orang Indonesia biasanya tersengal-sengal. Itu sebenarnya dia ada gerakan nafas tapi tidak normal, artinya dia tidak efektif pernafasannya. Nah, dalam kondisi seperti ini kita analogikan bahwa oksigen itu tidak bisa masuk ke dalam darah, sehingga kita perlu untuk segera dikhawatirkan otaknya kekurangan oksigen karena kandungannya oksigennya tidak mencukupi dan nanti otot jantungnya hipoksia istilah kedokterannya. Otot-otot jantung juga nanti kalau hipoksia juga dia tidak bisa kontraksi dengan baik. Makanya pemikiran di situ segera dipijat. Jadi pijat itu adalah membantu otot jantung untuk bergerak lagi. Nah, tadi setelah ditempatkan tempat aman, panggil, kemudian pastikan tidak bernafas atau tadi tersengal-sengal, langsung kita pijat. Di mana lokasi pijatnya? Sebenarnya kalau kita ingin gampangnya itu cukup di tengah-tengah dada saja. Ya, jadi ini ada dada, ini dada ya. Kalau ini di atas kan dada, bawah ini perut. Nah, ini ada garisnya sebenarnya, kalau ini ada diafragma lah ya. Kalau orang medis, tapi kalau enggak ya kan kelihatan misalnya. Ini ada perut, bawah, ini atas dada. Nah, di dada ini itu kita ambil tengah-tengahnya. Kalau kita bingung tengah-tengahnya ya kasih diagonal gini ya, garis gini ya. Garis. Nah, perpotongan dari garis yang melintang kanan dan kiri ini tengah-tengah ini. Nah, itu pas di tulang dada. Ya, lokasinya kira-kira di situ saja ya. Memang guideline itu tiap 5 tahun sekali berubah, Bro. Jadi 5 tahun sekali berubah, 2000, 2005, 2010, yang terakhir guideline 2015. Sekarang sudah ada guideline 2021. Sebenarnya kemarin 2020 karena mungkin pandemi ya. Sekarang sudah ada lagi 2021, tapi saya baca sekilas. Saya juga baru baca kemarin, saya baca sekilas kayaknya tidak terlalu banyak perubahan. Jadi tetap kalau dulu ada agak ribet menentukannya. Setengah bagian steroma itu ribet, kemudian ditarik 2 jari itu terlalu ribet. Jadi kalau katanya orang Surabaya itu kesuwen gitu ya. Nah, padahal apa? Kadang kita menganut time saving is life saving. Daripada waktunya bingung untuk mencari lokasi titik yang tepat, nah, lebih bagus langsung pada tengah-tengah dada saja, karena menurut riset ya mungkin sudah dibicarakan sama para ahli semua. Pokoknya pijat saja yang paling penting cepat dipijat saja. Di mana? Di tengah-tengah dada, center of the chest. Pijat, langsung berikan 30 kali pijatan. Nah, situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 sampai 3 kali diulang. Nah, setelah itu kalau pasiennya itu misalkan kita kenal, Bro, keluarga sendiri, atau misalkan kita tahu misalkan ya istri kita atau anak atau keluarga kita kenal, itu bisa kita lakukan mouth to mouth atau pernafasan dari mulut ke mulut ya. Tapi kalau tidak kita kenal, itu tidak perlu mouth to mouth, itu juga sudah ada manfaatnya, cukup dipijat saja. Pokoknya pijat aja. Pijat sampai kapan? Sampai bantuan datang. Nah, di situ juga pentingnya sambil mijat tadi sambil kita teriak ya. Setelah kita teriak manggil pasiennya, Pak, Bu, tidak sadar. Nah, kita teriak manggil pasien dia tidak sadar, kemudian sambil melakukan pijat jantung kita teriak untuk meminta pertolongan. Karena apa? Karena dilakukan satu orang dilakukan dengan tim beberapa orang, itu keberhasilannya lebih bagus dilakukan beberapa orang, karena satu pijatnya bisa gantian. Kadang-kadang kalau masih nggak biasa kan capek, Bro. Nah, capek itu ada jeda terlalu lama antara pijatan orang satu dengan orang lain, atau misalkan dia capek kemudian dia berhenti minum kopi dulu apalagi gitu ya, itu terlambat ya. Jadi kalau dalam literatur itu terlambat 5 menit itu keberhasilannya sekitar 50%. Nah, kemudian terlambat lebih dari itu, kira-kira tiap menitnya itu ya turun 10%. Seperti itu. Jadi harus cepat sekali ya. Harus cepat sekali, Bro. Jadi saya segera apa kita perlu mengajarkan ini ke orang awam. Jadi memang kalau di rumah sakit namanya itu code blue itu ya
pertolongan panggilan untuk kegawatan, biasanya henti jantung gitu ya, itu biasanya yang panggil memang ada timnya, terus kemudian tim dokter dan tim perawat, kemudian ada dokter anestesi di sana. Tapi kan kita ready di sana, kita jaga, kita ready di sana, kalau ada sesuatu kita execute dengan cepat. Tapi ini kan untuk masyarakat. Nah, kalau masyarakat menunggu bantuan datang itu membuang waktu, dan itu kurang lebihnya ya kayaknya lebih dari 5 menit harus menunggu segera dari UGD pun ke rumah pun, itu kalau nggak macet dan lain sebagainya itu mesti lama. Jadi bagaimana kita mengajarkan ini minimal untuk bila terjadi kegawatan pada keluarga sendiri atau kerabat atau orang-orang sekitar kita, itu bisa langsung kita tolong. Jadi harapannya tidak lebih dari 5 menit kita langsung sudah bisa memijat. Nah, kemudian pijatnya berapa kali? Kalau tadi ada 3, kalau kombinasi dengan nafas 30 kali pijatan 2 kali nafas, 30 kali pijatan 2 kali nafas, begitu terus sampai ini namanya satu siklus loh. 30 pijatan 2 nafas, ini satu siklus. 30 2 nafas, satu siklus sampai 5 kali nanti. Nah, 5 kali. Kalau itu orang medis atau misalkan awam khusus, perawat atau mungkin tenaga yang terdidik atau dokter medis, itu bisa dicek karotisnya atau denyut nadinya ya. Tapi misalkan untuk orang awam kesulitan, nah tadi balik lagi, kalau kesulitan ini berdiri apa enggak ya, ini berdiri apa enggak, nah daripada bingung pijat saja sampai nanti sadar atau tidak, atau nanti ketolong kecapean sendiri, atau sampai bantuan datang yang menggantikan dia, seperti itu. Nah, kemudian setelah pijat terus ya, nah ini ada iramanya bro. Jadi iramanya kan, wah saya habis sarapan ini tak masih kuat gitu ya, tak genjotnya aja cepet sekali gitu sampai 200 kali per menit gitu. Nggak boleh juga ya? Nah, itu juga nggak efektif bro. Jadi berapa kali? Harus menurut penelitiannya, riset yang sudah dilakukan itu sekitar 100 sampai 120 kali per menit. Jadi di situ diharapkan jantung itu dia berdenyut dan membawa darah itu keluar masuknya itu darah mengisi jantungnya itu bisa maksimal. Jadi kita rate-nya juga diatur 100 sampai frekuensinya 100 sampai 120 kali per menit. Terus kemudian juga kita perlu memberikan istilahnya itu requil pada jantung. Requil itu pengisian kembali. Jadi dikasih waktu jeda ya? Ya, jeda dan jangan ditekan. Kalau kita tekan langsung lepas lagi. Nah, lepas ini dalam tujuan untuk biar jantung itu buka lagi untuk mengisi lagi. Jadi pencet lagi. Jadi kan kalau kita pencet, sebenarnya yang bisa terjadi pada pencet di pijat jantung itu kan di tengah, di depannya ada tulang dada, di belakangnya ada tulang punggung, vertebrae kalau kita dari tulang punggung. Nah itu dia jantungnya itu dipencet di antara tulang dada sama tulang punggung, dipencet. Nah tulang dada itu bisa kembang kempis, sama kayak kita bernafas itu juga dia bisa kembang kempis. Jadi tulang dadanya ini yang dikembang kempiskan, tulang punggungnya tetap dia di sini nahan. Jadi dia dikencet di antara tulang dada dan tulang punggung, jet gini. Nah jantungnya kembang kempis. Jadi kita harus memberikan requil pada jantung biar dia buka lagi, ngisi lagi, beri kesempatan pencet lagi ya, seperti itu dengan frekuensi 100 sampai 120 kali per menit. Kalau kita mau memperkirakan kedalamannya, bisa juga kedalamannya sekitar 5 sampai 6 cm sebenarnya. Cuman ya itu agak susah. Kita mengukur bagaimana lah itu biasanya sih kita ada pelatihan Rob. Ya. Kita dulu sebelum pandemi sebenarnya, sebelum pandemi kita biasa untuk mungkin sama Prof dulu juga kita ada rekor di Pondok Gontor ya, karena kita Pondok Gontor tuh sama Prof juga kita ngajari 1.700 sekian. Jadi ada 1.000 santri dan 700 santriwati. Iya, jadi Gontor Kediri. Dan kita alhamdulillah dulu memecahkan rekor juga pijatan secara bersamaan. Ya. Itu di dunia kita paling tinggi waktu itu. Ya. Beberapa negara yang maju untuk SIM aja itu harus ada pelatihan seperti itu. Ya. Jadi kenapa di luar negeri itu seringkali ada
orang awam membantu gitu kan. Memang mereka sudah disiapkan, dilatih untuk itu, Bro. Bersama STJ, kita semua sehat dan cerdas.